Nah, ini hadis ini sahih. La'anat hal malaikata hatta tusbiha. Laknat Allah terhadap, melaknat akan perempuan itu oleh malaikat hatta tusbih, sampai waktu subuh. Rasul hadis ku ibu ku banyak je tahu. Cuman kadang ibu ku dak terlampau berani, je malaikat pun dak takut dia lah kena laknat dan ayub lah dia. Kalau orang maju laknat ayub lah katanya. Dia dak takut ya, tahunya itu kena laknat. Disampai dia suami bagai, "Oi, laknat sampai subuh, laknat bagailah katanya. Badialah katanya. Ini lebih bagaklah pada malaikat kena bagai. Hadiahlah katanya, kena laknat dosa-dosa ayub lah katanya. Dosa ayub lah katanya. Nah, ini hadis ini menggambarkan kepada kita kenapa Nabi mengatakan laknat. Kalau sudah ada bahasa hadis laknat, berarti itu tanda dosa gadang, bukan dosa ketek. Jadi ibu anggap enteng dulu laknat. Setiap kalimat bahasa hadis laknat berarti itu dosa gadang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita kitab Bahjatun Nufus Mukhtasar fi Sahih al-Imam al-Bukhari, hadis wujub ta'atu zawjah li zawjiha lil firash. Hadis wujub ta'ah, wujub wajib, ta'atun zawjah li zawjiha lil firash, wajib taat seorang istri terhadap suaminya lil firash. Lil firash ni ada yang mengatakan ke dalam kamar, ada mengatakan firash tikar. Inti daripada hadis yang akan kita baca ni di pangkal judul babnya, wujubut ta'ah, wajib taat. Maka perempuan ketika ia memiliki seorang suami, maka kewajiban taat itu bukan berpindah sebenarnya, tapi bertambah. Kalau dikatakan berpindah ke orang tua, tidak lagi dia wajib taat, ke suami saja dia taat. Kalau babnya berpindah, tapi dia bukan berpindah, tapi bertambah. Sebagaimana ia wajib berbakti kepada ibu bapaknya, maka wajib juga lah dia berbakti kepada suaminya. Maka di situ disebut dengan wujub. Wujub itu wajib. Nah, kalaulah wajib, berdosa ketika perempuan itu tidak taat kepada suaminya. Nah, maka di sini jelas kaidah wujub, kaidah wajib. Dalam definisi wajib, berpahala apabila dikerjakan, berdosa apabila ditinggalkan. Jadi ibu itu taat kepada suami itu bukan sunnah, hukumnya wajib. Wajib itu. Jadi taat kepada suami. A kecil suami, yo A juga kecil gitu. Jadi kita jawab maksiat jadinya. B kecil suaminya, ya B jadi disanggah, jadi lawan. Kalau istri-istri itu faham tentang hadis ini, bab ini, maka tidak akan ada perempuan-perempuan yang durhaka kepada suaminya. Nah, cuman masalahnya sang istri kok kadang ini lay taat, cuman agak bagak pula daripada lakinya. Agak bagak ya. Jadi mana yang lebih bagak? Anak aja pandai menilai. Dan kalau dan cari amak dan juga ayah dan mengap amak dan menguasai je. Apa tu nya? Model pun lah karya ayah ditindaknya. Kalau amak tu lah mayo kan, lunak ayah jadi tu. Jadi bukan dia apa-apa, tapi dia istri terlampau bagak. Nah istri-istri terlampau bagak, kau hati-hati. Sesuai tak kita dengan prinsip hadis kau? Kalau enggak, maasi. Kita dikategorikan kepada perempuan yang selalu melakukan maksiat. Kenapa maksiat? Karena tidak patuh kepada suami. Kau kaji kini, kau ketujuh dia apa hadis kau. Tapi apa caranya memang itu lo hadisnya lihat. Kalau hadis kepatang tentang Nabi curah securah-curahnya ketika di Ramadan
ketika turunnya Quran. Hadis setelah itu langsung hadis tentang patuhnya seorang istri kepada suaminya. Ya, ke hadis Nabi ya. Nabi memang mengkategorikan sahabat-sahabat itu orang terdekat dengan Nabi. Makanya Nabi katakan tak ada perempuan-perempuan Madinah itu, Nabi istilahkan kepada para sahabat, perempuan-perempuan Madinah itu yang dia tidak berakhlak kepada sang suami. Kadang kalaupun ia tidak ada akhlak kepada suami, saking takutnya rasanya, dia mengadu dulu ke Rasulullah. Ya, seperti siapa? Contohnya seperti salah seorang istri sahabat Nabi SAW, seorang jariyah yang mengadu ke Rasulullah, Abu Sufyan, istrinya Abu Sufyan. Ya Rasulullah, hadis sebelumnya, Inna Abu Sufyan rajulun syahih. Aku punya suami namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu laki-laki yang ceke, pencikiknya ya Rasulullah. Kan mengadunya kan Nabi SAW. Bolehkah aku mengambil sesuatu daripada sakunya? Maksudnya dia ambil aja pitinya diam-diam. Bagaimana ya Rasulullah? Saking takutnya seorang perempuan mukminah mengadu ke Rasulullah SAW. Untuk apa kecil Nabi? Untuk keperluan aku dan anak-anakku. Memang dia punya laki-laki itu sakunya berjahit, bukan dapat piti. Bapitinya tapi berjahit. Untuk beli pembukulan nak unionya lah. Awak untuk sedekah pun masjid nak unionnya bagi lah. Yang jahit sakunya. Jadi mengadulah perempuan tadi ke Rasulullah. Jadi kalau untuk engkau dan untuk anak-anak engkau, keperluan engkau, kata baginda Nabi, boleh, tidak mengapa untuk kita mengambilnya secara diam-diam. Tapi lebih daripada kebutuhan itu tidak dibolehkan dalam pandangan Islam. Nah, banyak sahabat-sahabat sahabiah, perempuan-perempuan yang mengadu kepada Rasulullah SAW ulah sebab suami atau laki. Nah, hadis hari ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya hadis ini, kenapa munculnya hadis ini? Ya memang ada terjadi sesuatu di zaman itu. Ya zaman kita kini kok terjadi juga. Bahkan mungkin lebih banyak lagi terjadi di zaman kini. Sahabat mengadu ke Rasulullah, ada memiliki seorang istri, tapi istri ini tak mau diajak untuk jima, hubungan suami istri. Selalu dia fakata, batani selalu mengelak dan nio. Bahkan bersingaju pula berbeda tempat tidur. Jadi kalau lah umur 60 tu tempat tidur lah dua. Nah, nampak di sudut itu, namakku di sudut kecil. Jadi masuk cucu itu tempat siapa tu tempat atuk orang je. Yang kau tempat ninyok aja jalan. Jadi ninyok atuk kan tak pernah sakasu berdua le dah. Nah. Idza da'a rajulun. Jadi bagaimana dia Rasulullah? Nah, tak bisa. Dia dalam surang aja lah. Ya kok gampang surang aja kok apa ya. Pokoknya tak ada hubungan lagi. Begitulah dia. Tak mau. Faqala Nabi SAW. Nabi panggil perempuan tadi, Nabi dudukkan, kemudian kata Nabi, idza da'a rajulun ra'atah, kata Nabi apabila da'a mengajak rajulun seorang laki-laki imra'atahu akan istrinya, seorang perempuan, ila firashihi ke tempat tidurnya, fa'abat, dia enggan, dia tak mau, fabata ghadban, kemudian Ghadban ni marah dulu. Yang siapa yang marahnya? Suami yang marah. Ghadban, suaminya dalam keadaan marah bertahan ketika itu. Injundak ni bagaimana? Nah, ini hadis ni sahih. La'anat hal malaikata hatta tusbiha. Laknat Allah terhadap, melaknat akan perempuan itu oleh malaikat hatta tusbih, sampai waktu subuh. Rasul hadis ku ibu kan banyak je tahu. Cuman kadang ibu ku dak terlampau berani, je malaikat pun dak takut dia lah kena laknat dan ayub lah dia. Kalau orang maju laknat ayub lah katanya. Dia tak takut juga. Tahu je itu kena laknat.
Sampai dia suami bagai, woi, laknat sampai subuh, laknat bagailah kerja. Badialah kerja. Ini lebih pakak lah pada malaikat kena bagai. Hadiahlah kerja. Kena dosa-dosa ayub lah kita. Dosa ayub lah kita. Nah, ini hadis ini menggambarkan kepada kita kenapa Nabi mengatakan laknat. Kalau sudah ada bahasa hadis laknat, berarti itu tanda dosa gadang, bukan dosa ketek. Jadi ibu anggap enteng dulu laknat. Setiap kalimat bahasa hadis laknat berarti itu dosa gadang. Banyak contoh, banyak hadis Allah melaknat seorang laki-laki yang menyerupai perempuan. Perempuan yang menyerupai laki-laki. Ada kalimat laknat. Berarti menyerupai perempuan bagi laki-laki itu dosa besar. Kalau laki-laki nyoba subang pula, laki-laki nyoba dukuh pula, laki-laki pegalang pula, laki-laki pokoknya tasyabuh perupaan dengan perempuan, maka itu dosa besar. Maka bukan apa, karena ada kalimatnya la'anah, ada kalimatnya laknat. Kemana lagi? La'anallahu, Allah melaknat bagi orang yang bertato. Kemudian apa lagi? Orang yang menjalin rambutnya, maksudnya menyambung rambutnya, atau orang yang mencukur akan alisnya. Itu kan kalimat yang awalnya laknat. Hadis berikutnya lagi, Allah melaknat, kata Nabi Muhammad SAW, seorang laki-laki yang memakai emas dan sutra. Berarti memakai emas dan sutra bagi laki-laki dosa besar, bukan dosa kecil. Kalau dosa kecil cukup dengan wudhu saja mengampuninya, Pak Bu. Kalau dosa kecil dengan istighfar saja bisa diampuni. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Wudhu salat 2 rakaat, Allah ampuni dosa kecil. Tapi kalau pelaku dosa besar, tidak bisa dengan itu kita minta ampun kepada Allah. Banyak proses taubat, janji tidak akan mengulangi, menyesali perbuatan maksiat itu. Nah, maka setiap ada kalimat laknat, maka di situ adalah dosa besar. Nah, banyak hadis tentang laknat lagi. Allah melaknat seorang anak yang melawan kepada ibu bapaknya sampai ibu bapaknya tak redha kepadanya. Dosa besar. Mana laknat lagi? Allah melaknat pelaku pemakan riba. Banyak laknat. Setiap yang laknat itu, maka lebih detik dia kepada dosa besar. Maka hati-hati kita. Maka disebut di sini ghadban. Suaminya marah. Suami tersinggung. Fa'alaiha la'anatha malaikata hatta tusbih. Malaikat yang melaknat itu bukan berarti ringan. Malaikat yang melaknat dibahasakan hadis oleh Nabi Muhammad itu sama dengan laknatnya Allah. Hatta tusbih, sampai waktu subuh. Kita perlu ingin hadis kok berarti kejadian kalau malam hari. Tidak tutup kemungkinan kejadian kok di siang hari. Pagi Jumat, apa kau sedang tak banyak pulau kerajo? Kecapa aku nak yo tu kerajo rumah pada duduk-duduk sebablah ke dalam wak kecapa tadi. Apa kau tengah hari siang kau kecek ibu tadi? Ndak niyo ya dah. Berarti nyo kan laknat sampai subuh atau sampai maghrib? Sampai malam. Karena antara batasan pagi, siang sampai malam, malam sampai waktu subuh. Nah, jadi bukan berarti di hadis kau sampai subuh kemudian siang boleh menolak. Bukan. Tidak. Nah, bahkan ada salah satu ceramah Ustaz tadi, mana yang lebih baik bagiku untuk menghidangkannya makanan, memasak makanan, atau aku diminta untuk melayaninya. Jadi kata tadi sebulan tadi itu, kata Ustaz tadi itu, memasak untuknya tidak ada hukum wajib. Karena yang wajib masak itu sebenarnya cuma yang gibiti kawak, maka awak memasak. Tapi kewajiban untuk jima dengannya itu wajib.
Jadi bagaimana? Boleh tinggalkan saja masak dan memasak, lebih elok kita untuk melakukan jima dengan dia. Nah, begitu dia. Cuman masalahnya Pak kok jima iyo nak makan iyo. Apa kau sudah jima tu kau mau mokak lah. Ada masak nasi lah aja. Bila pada gara-gara kerajuinya maka orang dalam masak kena makan. Apalagi di Ramadan. Di Ramadan tu kurang salah masak-masak dia ibu. Fokus saja lah ibadah. Cuman orang kita kan kadang memang kalau ndak masak ibu-ibu kok ndak lo nikmat rasanya Ramadan. Tapi kadang ibu juga nengok masak sehari itu mulai dari jam 3 dah start di dapur. Start di dapur sampai begitu kalau paling capeknya jam 5 selesai. Lalu ni cuci menyuci apa segala macam. Ya memang bagi anak-anak, bagi cucu itu nanti terasa maknanya. Cuma bagi orang yang punya badan tak dapat yang menikmati ibadah itu. Ya kita pikir inilah banyak orang menjual, lah banyak di Bali aja beli sambat, beli go. Cuma ada orang yang faham beli sambat, ada boleh tidak gitu. Jadi balik kita kaji kita, la'anat malaika hatta tusbih, maksudnya di sini bukan berarti di malam hari saja, di waktu siang pun kita tidak boleh untuk menolak daripada keinginan daripada suami. Ini suami kau nak lama nengok-nengoknya dah Ustaz. Orang ponek ko, orang domong ko, orang apa ko, tidak boleh nengok. Nah kalau seperti itu berbeda hukum syariat. Ada uzur. Uzur dalam syariat boleh untuk menolak sebuah kewajiban. Puasa, orang puasa ada uzur. Apa uzurnya? Haid, boleh dia tidak puasa. Dia di Ramadan tapi dia musafir itu namanya uzur. Ketika ada uzur pada diri seseorang maka gugurlah sebuah kewajiban yang ada pada dirinya. Nah itu dalam kacamata syariat. Jadi uzur itu ada nak mampu dia karena akan melaksanakan musafir, tak puasanya dah, tapi besoknya mesti dia untuk mengqadha ya. Ketika di luar Ramadan dia wajib mengqadha puasanya. Nah, jadi perempuan tu ingin jihadnya ya cukup dengan bermuamalah, ta'amul, berkhidmat, melayani sang suami, itu sudah sama dengan jihad. Karena ibu punya bertanya, laki-laki bisa pergi Jumat, kami tak ada pergi Jumat. No. Menyiapkan peralatan suami pergi Jumat, itu itulah dapat pahala Jumat. Kami nak bisa baik majlis ilmu, kami ada haid, kami ada nifas, kami ada ini penghalang. Menyiapkan bekal untuknya melakukan hal yang seperti itu saja, itu sudah mendapatkan perolehan bagian daripada pahala. Maka oleh karena itu man istata'a minkumul ba, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menganjurkan kepada siapa saja, laki-laki, perempuan yang dia sudah menikah, maka hendaklah dia dengan saling ta'amul, bermuamalah, bergaul dengan yang baik, tasamuh, saling pengertian. Jangan sampai aghnani ego yang tinggi dengan ego yang tinggi nanti akan memisahkan daripada insan dua insan ini. Faba'ithul qawi qad yakuna lidzalika al-ba'ithu al-qawi. Maka jangan sampai kita mendapatkan laknat dari malaikat, karena laknat daripada malaikat itu termasuk daripada dosa besar. Wa jalat fal musa'adatan laha aula, karena sesungguhnya patuh kepada suami itu adalah ibadah yang pertama yang besar pahalanya yang dilakukan oleh seorang perempuan dibandingkan ia dengan melaksanakan banyak amalan sunnah lainnya. Ya, awak puasa Senin Kamis rajin, tahajud lancar, Quran lancar, duha lancar, tapi tidak redha suami kepada kita, tidak ada nilai daripada ibadah kita. Maka oleh karena itu ya redha suami, raihlah redanya suami, gapailah, apalagi ketika kita dalam melaksanakan ibadah yang tak redha, maaf ya. Kadang laki pulanya suruh minta maaf